Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama pimpinan dan anggota DPRD Kota Surabaya meninjau langsung pelaksanaan PTM 100% pada Senin 10 Januari hari ini. Ada 5 sekolah SD, SMP, baik negeri dan swasta yang ditinjau. Dari hasil tinjauannya itu, CRI menyatakan bahwa pelaksanaan PTM di minggu pertama ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Misalnya di sekolah telah menyediakan tempat cuci tangan, alat pengukur suhu, hingga barcode peduli lindungi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id, ada Bobby Kolowai di sana. Halo Bobby. Ya, sudah. Bobby, bisa Anda informasikan bagaimana teknis PTM 100% yang digelar di Surabaya pada hari ini? Baik, terima kasih Beda dan Ibu Nes dimanapun berada. Jadi pemerintah Kota Surabaya hari ini menggelar pembelajaran tatap muka dengan diikuti 100% siswa. Ini merupakan satu peningkatan ya PTM setelah sejak Oktober lalu. Pemerintah Surabaya telah menggelar PTM terbatas dengan diikuti hanya 50% siswa. Nah, pada PTM 100% yang dimulai hari ini, ada sejumlah teknis yang harus dilakukan sekolah melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Di antaranya adalah pembagian shift siswa atau gelombang siswa yang mana sekalipun berlangsung secara 100% seperti itu ya, namun dibagi 2 shift tiap harinya sehingga kapasitas kelas hanya 50% dari total jumlah siswa. Ini diharapkan bisa mengantisipasi adanya kerumunan ataupun pembatasan jarak yang mana minimal 1 meter tiap siswa. Kemudian selain itu seperti hal yang disampaikan tadi juga ada cuci tangan, kemudian kewajiban cek suhu hingga aturan-aturan teknis 3M lainnya. Yang tidak kalah penting ya bagi pemerintah Kota Surabaya, pelaksanaan PTM ini juga melibatkan orang tua wali murid. Wali murid diwajibkan untuk memberikan izin atau restu kepada anaknya untuk berangkat sekolah. Pun apabila sebaliknya ya wali murid atau orang tua tidak mengizinkan, maka si anak tetap diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran dari rumah sehingga tiap sekolah akan melakukan pendidikan secara hybrid atau pembelajaran secara hybrid, itu online maupun offline. Tidak. Bobby, bagaimana antusiasme dari murid sendiri dan wali murid di Surabaya dengan adanya gelaran PTM 100% kali ini? Baik, jadi untuk sekolah-sekolah di Surabaya ya, ini sebenarnya bukan hal baru untuk PTM sendiri. Namun untuk kelas 1 hingga kelas 5 SD ya, ini merupakan hari pertama mereka untuk berangkat ke sekolah. Berdasarkan teman-teman di sejumlah sekolah gitu ya, ternyata orang tua begitu antusias untuk mengantarkan anak-anak mereka mengikuti pembelajaran di sekolah. Bahkan ada sejumlah orang tua yang berharap bahwa pembelajaran tatap muka di sekolah ini tidak hanya dilakukan 2 jam untuk SD dan 3 jam untuk SMP seperti itu, namun bisa lebih lama. Diharapkan dengan lebih lama pembelajaran di sekolah, maka pelajaran atau mungkin pendidikan yang diterima oleh siswa atau anaknya bisa lebih maksimal. Gitu. Bobby, bagaimana rencana tindak lanjut PTM ke depannya? Apakah nantinya ada antisipasi ketika adanya temuan klaster baru COVID-19? Baik, jadi pemerintah Kota Surabaya juga tetap menyiapkan alternatif solusi apabila di kemudian hari begitu akan ada klaster di sekolah. Berdasarkan SKB 4 Menteri ya, ini telah diatur bahwa apabila ditemukan klaster COVID-19, sekolah akan diberhentikan terlebih dahulu untuk pelaksanaan PTM dan akan melakukan pemberhentian selama 14 hari. Sekalipun demikian, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berharap bahwa ada kerjasama antara sekolah, orang tua, wali murid, dan siswa untuk sama-sama menjaga protokol kesehatan sehingga klaster COVID-19 seperti halnya yang dikhawatirkan selama ini bisa diantisipasi. Beda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari surya.co.id Bobby Kolowai atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Bobby juga sudah menghimpun keterangan dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Ibu SD maupun SMP, dan saya dengan Kepala Dinas Pendidikan, pimpinan DPRD, dari Komisi D, ada Bu Reni, Bu Laila, ada Bu Etina, dan beberapa kepala PD. Kita lihat bagaimana pelaksanaan tatap muka di sekolah, dan alhamdulillah persyaratan-persyaratan yang
disyaratkan oleh SKB Menteri seperti jarak yang 100 meter itu diterapkan. Yang kedua juga ada pengatur suhu. Insya Allah juga ada peduli lindungi aplikasi. Jadi inilah yang kita lakukan sehingga memastikan bahwa pelaksanaan tatap muka ini sudah memberikan keamanan dan memberi rasa nyaman. Yang saya minta kepada Dinas Pendidikan buat suasana itu nyaman, sehingga hari ini kita lakukan tatap mukanya ada 2 shift. Kalau sekolah SD 2 jam, kalau sekolah SMP 3 jam, sampai kita lakukan uji coba terus. Karena apa? Kok ada 2 shift, ada satu shift satu tempat. Karena tadi persyaratan di SKB Menteri tadi, Pak Menteri tadi bunyinya adalah 1 meter. Secara otomatis kelas ini kalau masuk semua dalam waktu bersamaan itu selisihnya 50 cm jaraknya. Jika karena 1 meter maka ada 2 shift. Dan ini ada orang tua, tapi meskipun di SKB Menteri tidak ada persetujuan orang wali murid, tapi hari ini kita sepakati kita tetap ada persetujuan wali murid karena anak SD kan cilik-cilik, wangel, totoannya. Jadi nanti insya Allah kita akan koreksi bersama antara pemerintah kota dengan DPRD, setelah ini berjalan bagus apakah kita nanti masuk semuanya harus wajib, ini kadang kita lakukan karena biar sekolah ini bisa berjalan nyaman gurunya, kepala sekolahnya, maka harus ada persamaan dan kami pemerintah daerah, pemerintah kota dan DPRD harus memberikan sebuah keputusan sehingga yang menjalankan juga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.